pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Baik, kalau masih semangat, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita semua bangkit berdiri untuk mengajak Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, materi kita hari ini tentang teks deskripsi. Di sini siapa-siapa yang tahu tentang teks deskripsi? Baik, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam pengertian lain, teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjelaskan atau menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara atau seolah-olah ada dalam teks tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Pada umumnya, penulis menjelaskan teks deskripsi menggunakan suatu ilustrasi seperti rasa, warna, keadaan atau kesan yang ada sesuai dengan topik yang ingin disampaikan. Keberhasilan dalam teks deskripsi ini bisa diukur ketika si pembaca bisa merasakan, melihat, ataupun mendengar objek dan peristiwa yang sedang dideskripsikan. Baik, apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian teks deskripsi? Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan menjelaskan lanjut materi kita yang kedua itu tentang tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah merasakan apa yang sedang dijelaskan. Yang kedua itu untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai atau tentang suatu objek dengan secara utuh. Hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi. Baik, sampai di tujuannya ini, apakah kalian sudah mengerti? Baik, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan melanjutkannya lagi materi kita yang ketiga, itu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu agar kita bisa mudah mengidentifikasi teks deskripsi, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi antara lain adalah yang pertama ada 8. Itu yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, seperti penglihatan, pendengar, penciuman, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Yang keempat itu banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kelima itu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya seperti beliau adalah kepala sekolah yang baik hati. Yang keenam itu mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek. Contohnya seperti di pasar, di kantin, dan di rumah. Yang ketujuh, menggunakan bahasa kiasan seperti perumpamaan. Yang kedelapan itu dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Baik, materi kita sampai di sini. Apakah kalian sudah mengerti? Baik, kalau kalian sudah mengerti, Ibu lanjut lagi. Yang keempat itu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi itu pada bagian identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut. Sesuai dengan topiknya, pada tahap ini penulis mulai menentukan identitas dari seseorang tokoh di dalam teks tersebut. Benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek atau yang akan dideskripsikan. Yang kedua itu klasifikasi. Pada bagian ini, penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Teks yang dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Baik, yang ketiga itu pada bagian ini penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dengan membuat sebuah pemaparan ini, objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh si pembaca. Baik, Ibu akan mereview kembali sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini. Ibu akan mereview kembali materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, apakah masih ada yang ingat apa pengertian dari teks deskripsi, tujuan dari teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan struktur teks deskripsi? Baik, kita akan mereview kembali materi kita hari ini. Yang pertama itu pengertian. Pengertian teks deskripsi itu pengertian yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Kalau menurut pengertian lain itu dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik kepada pembaca. Baik, yang kedua itu tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu ada 2. Yang pertama itu supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah merasakan apa yang sedang dijelaskan. Yang kedua itu untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai atau tentang suatu objek dengan secara utuh. Hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi tersebut. Baik, yang ketiga itu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 8.
Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya. Yang ketiga itu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Yang keempat itu banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya seperti kata-kata yang digunakan. Yang kelima itu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya seperti beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.